merujuk pada data yang ada di Kabupaten Malang, ini jumlahnya sangat banyak sekali. Di 2 tahun terakhir ini ada sekitar 30 sampai 35 kasus yang ditangani oleh kawan-kawan di DPJSBI Malang. Saya ingin menyampaikan beberapa hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT JKS. Tepatnya atau puncak pelanggarannya itu terjadi pada tanggal 9 Juni 2021. Itu terjadi tragedi di CKS, yaitu ada di Kedung Kandang, Kota Malang, yang di situ adalah ada 5 calon buruh migran yang ingin menyelamatkan diri sebetulnya ya, bukan kabur, tapi saya tekankan sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari banyak pihak adalah ingin menyelamatkan diri dari sekapan, bahasa kami adalah sekapan yang dilakukan oleh PT JKS. Hal itu terjadi bahwa kami sinyalir di dalam penampungan PLKLN JKS itu terjadi banyak hal yang tidak diketahui oleh publik. Jadi perlu kami tegaskan bahwa tidak serta-merta 5 calon buruh migran yang ada di JKS itu kemudian mengambil risiko yang sangat besar, yaitu turun dari lantai 5, kemudian menggunakan seutas tali yang di situ sampai ada beberapa yang cedera. Namun yang kami ingin sikapi adalah pertama, dari tragedi itu sudah banyak para pihak yang memberikan respon. Yang pertama adalah respon dari PT JKS itu sendiri mengatakan bahwa 5 calon buruh migran itu dinyatakan mereka ingin kabur dengan adanya provokasi dari pihak luar. Itu yang disampaikan oleh PT JKS. Didukung dengan pernyataan Wali Kota Malang yang mengatakan hal yang sama. Pertama adalah bahwa PLKLN JKS menjadi pahlawan divisa. Yang kedua adalah mereka kabur karena ada provokasi dari pihak luar, dan sesuai dengan sidak yang dilakukan oleh Wali Kota bahwa PT JKS dan PLKLN JKS itu tidak mempunyai izin. Nah, 2 pernyataan yang disampaikan oleh Direktur PT JKS dan Wali Kota Malang bertentangan dengan pernyataan yang dikatakan oleh Dinas Tenaga Kerja Malang. Kalau Dinas Tenaga Kerja Malang sudah mengatakan bahwa pihak PLKLN tidak berizin dan masih dicek kembali. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Benny Ramdhani mengatakan bahwa diduga banyak pelanggaran yang ada di dalam PT JKS. Begitu juga kemudian Menaker juga sedang mengembangkan persoalan ini. Hal ini menjadi salah satu pertanyaan besar buat kami sebagai Serikat Buruh Migran Indonesia terhadap persoalan ini. Jadi kalau bicara soal statement dari pemerintah ini, ada 2 hal yang perlu kami sikapi. Pertama adalah terkait dengan pengawasan. Bagaimana mungkin kemudian dalam satu kota, wali kota dan dinas mengatakan hal yang tidak sama. Ini kan soal komunikasi atau bahkan jangan-jangan tidak pernah melakukan pengawasan yang ada di Kota Malang. Khususnya adalah sebagai wali kota, mereka juga harus mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan itu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang sudah disampaikan oleh BP2MI. Kami sangat memberikan dukungan ya, kalau memang ini akan dituntut tuntas oleh BP2MI. Dalam hal ini adalah lagi-lagi janganlah kemudian nanti kasus ini hanya berhenti di tengah jalan, tetapi kami merekomendasikan BP2MI juga segera memberikan laporan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap PT JKS dan PLKLN JKS.
Yang kedua adalah kami juga merespon sikap dari Kemenaker yang disitu sudah menerjunkan tim satgasnya dan dari pengawasan Kemenaker. Rekomendasinya adalah segera untuk melakukan evaluasi terhadap PLKN CKS. Kalau ditemukan pelanggaran, jangan ditunda-tunda lagi untuk melakukan penjemputan izin. Kenapa kami katakan begini? Karena PT CKS ini berdasarkan dari data SBMI sudah banyak melakukan pelanggaran. Sejak tahun 2014 yang lalu, SBMI punya catatan khusus dengan PT CKS. Pertama, mungkin publik juga masih mengingat dengan tragedi bahwa PT CKS memberangkatkan anak di bawah umur itu tahun 2016, itu juga ada beberapa media. Kemudian tragedi overcharge itu banyak sekali yang dilakukan oleh PT CKS. Sampai hari ini di Hong Kong pun juga masih banyak, sedang kami data kasus-kasusnya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi berbasis pada video rekaman bahwa yang luput dari perhatian publik pada Lebaran yang lalu, Idul Fitri yang lalu adalah ada salah satu calon buruh yang ada di PLKN CKS juga meninggal dunia. Itu menjadi salah satu penyebab kami keras bicara soal penindakan di dalam pengurus atau yang bertanggung jawab di CKS tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan cabang, yaitu cabang Malang. Pertama yang dilakukan oleh kawan-kawan pengurus SBMI Malang yaitu melakukan investigasi mendalam, mengumpulkan beberapa data dan membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Wali Kota Malang untuk mengajak debat terbuka di DPRD Kota Malang. Itu yang sudah dilakukan. Yang kedua, SBMI Pusat juga sedang hari ini kawan-kawan mulai mengirimkan beberapa surat. Yang pertama adalah menginformasikan kepada kepolisian. Kita bersurat kepada Kapolri untuk menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di PT CKS dengan dugaan ada unsur pidananya. Yang kedua, kami juga bersurat kepada Kabadan. Hari ini juga akan dikirimkan yang meminta untuk segera menindak tegas PT CKS dan menyelesaikan investigasi yang dilakukan oleh BP2MI dan kemudian disampaikan kepada publik apa temuan-temuan dan untuk membuktikan pelanggaran yang ada di PT CKS. Dan hari ini kami juga bersurat ke Menteri Tenaga Kerja yang di dalamnya adalah untuk melakukan evaluasi terkait dengan perizinan yang ada di PT CKS dan PLKN CKS. Ketika ada pelanggaran, kami minta untuk dengan tegas mencabut perizinan yang ada di CKS tersebut. Sudah menjadi bukan rahasia umum ya, jadi Malang itu selain menjadi daerah asal pekerja migran Indonesia juga menjadi daerah transit. Jadi kebanyakan mereka dari NTB, dari NTT, dari Tulungagung misalkan itu mengurus penempatannya di Malang. Dan data kami juga menunjukkan PT CKS ini walaupun berkedudukan di Malang tapi calon PMI-nya berasal dari mana-mana. Berdasarkan dasar kami adalah dari Indramayu, kemudian ada yang dari Lampung dan dari asal daerah lain. Kalau PT CKS berdasarkan dengan data yang terkumpul di pusat, itu yang sudah ditangani dan selesai itu dua, itu asal Indramayu. Yang pertama adalah overcharge, yang kedua adalah pungutan biaya denda yang diminta oleh PT CKS, padahal korbannya mengalami pelecehan seksual di Hong Kong dan mereka minta dipulangkan, itu selesai. Kemudian kalau merujuk pada data yang ada di Kabupaten Malang, ini jumlahnya sangat banyak sekali. Di 2 tahun terakhir ini ada sekitar 30 sampai 35 kasus yang ditangani oleh kawan-kawan di DPJ SBMI Malang. Kami sedang meminta untuk mengirimkan data itu semua ke pusat untuk kita bantu melakukan investigasi mendalam berbasis data.